Ketika pedang suci cahaya dan pedang iblis kegelapan memilih seorang anak laki-laki, dia malah menebas pedang suci cahaya. Tanpa ragu, dia mengambil pedang iblis kegelapan. Karena dia tahu, di masa depan, dia akan mati oleh pedang suci itu. Di kehidupan sebelumnya, Filian menggunakan pedang iblis kegelapan untuk menjadi pembunuh bayangan terkuat di benua itu. Sebagai bayangan, dia berperang untuk kekaisaran seumur hidupnya, menyapu bersih monster dan menyatukan benua. Tapi tak disangka, kesetiaannya dibalas dengan pengkhianatan. Kekuatannya membuat Panglima Kekaisaran memerintahkan Ksatria Cahaya untuk membunuhnya. Meskipun Filian terluka parah, dia masih menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Sendirian, dia menahan pasukan elit Kekaisaran. Melihat aura bayangan Filian yang mengerikan, kecurigaan Boris terbukti. Kaukah pembunuh dari kabut hitam yang dikabarkan itu? Dengan ekspresi dingin, Filian bertanya pada Boris, "Siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" Sambil mencari kesempatan untuk melarikan diri, dia harus kabur dari sini dan menyelidiki kakaknya dan dalang di balik semua ini. Namun, Boris sepertinya menebak pikiran Filian. Dia tertawa dingin dan berkata, "Jangan harap kau bisa kabur. Tempat ini dilindungi oleh penghalang sihir bintang 9. Mendengar itu, Filian menatap dingin dengan tatapan meremehkan. "Penghalang semacam ini akan kuhancurkan." Tapi saat itu, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. "Sudah cukup, Filian." Filian melihat orang yang datang, matanya terbelalak, hatinya dipenuhi rasa tak percaya, karena orang itu adalah kakaknya yang dia ikuti seumur hidup, Aiger Belt. Dia tak pernah menyangka, dalang di balik semua ini adalah kakak kandungnya sendiri. Keyakinan Filian runtuh, dia jatuh berlutut, kehilangan semangat. Dia tidak mengerti, apakah dia melakukan kesalahan. Aiger hanya menjawab dengan dingin. Tatapan dinginnya penuh dengan kebencian. "Lihatlah kabut hitam di tubuhmu. Kau bukan lagi manusia. Kau hanyalah mesin pembunuh yang menjijikkan. Filian, kau telah menipu kami." Mendengar itu, Filian membeku. Dia mengangkat kepala dan menatap pria di depannya dengan marah. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kakaknya. Dia selalu berpikir bahwa hidup untuk kakaknya sama dengan hidup untuk dirinya sendiri. Tapi akhirnya, hal pertama yang dilakukan kakaknya setelah sukses adalah membuangnya seperti anjing yang telah melayaninya selama lebih dari 20 tahun. Kemarahan Filian memuncak. Dia melepaskan semua sihirnya tanpa sisa. Bahkan jika dia hancur berkeping-keping, dia akan menyeret pria pengkhianat ini ke neraka. Namun, Filian yang kehabisan tenaga, bahkan tidak bisa menembus pertahanan sihir Aiger. Akhirnya, dia ditusuk oleh pedang suci cahaya di tangan Aiger. Dia ditendang ke samping seperti sampah. Merasakan hidupnya perlahan menghilang, Filian dipenuhi penyesalan dan kekecewaan. Dia tak pernah menyangka hidupnya akan berakhir seperti ini. "Hidupku seperti orang bodoh. Andai saja aku bisa mengulang semuanya." Saat dia tersadar kembali, suara perempuan yang tegas terdengar di telinganya. "Tuan muda, sampai kapan kau akan tidur? Jangan bilang kau sengaja mengulur waktu karena tidak ingin berlatih." Lian menoleh ke arah perempuan di sampingnya. Dia adalah Elia, pelayan yang melayaninya sejak kecil. Bahkan penataan perabotan di sekitarnya pun sama persis. Sebelum Lian sempat berpikir lebih jauh, dia diseret ke arena latihan. Saat itu Lian akhirnya menyadari satu fakta. Dia telah kembali ke Kastil Belt 27 tahun yang lalu. Hari ini adalah 1 tahun sebelum dia masuk akademi. Di awal setiap bulan, akan diadakan latihan pedang. Bahkan ayahnya yang seorang adipati akan hadir untuk menyaksikan acara penting ini. Lawan Lian adalah adik tirinya yang seumuran, Kranz Belt. Ibu Kranz adalah istri sah adipati. Oleh karena itu, meskipun Lian dan Kranz sama-sama anak bungsu dari 4 bersaudara, Kranz lebih diperhatikan daripada Lian. Di kehidupan sebelumnya, setelah hari ini, dia menjadi bahan tertawaan semua orang. Mulai hari ini pula, dia diabaikan oleh ayahnya. Ayahnya memberi isyarat dimulainya latihan. Kranz segera menyerang Lian. Dengan seringai, dia mengayunkan pedangnya ke arah Lian. Namun, Lian hanya memandangnya dengan jijik. Karena di matanya, gerakan Kranz lambat seperti siput. Dengan santai, dia bergerak menghindar, dan dengan mudah menghindari serangan Kranz. Tapi di mata Kranz, gerakan Lian hanyalah tindakan pengecut. Siapa sangka, sedetik kemudian, pedang Lian menyapu dengan kecepatan kilat, langsung menjatuhkan pedang Kranz. Kemudian, dengan acuh tak acuh, Lian menendang kaki Kranz. Kranz meringis kesakitan, jatuh ke tanah sambil memegangi kakinya dan meraung. Lian menatap Kranz dengan tatapan tajam. Sekarang, dia hanya perlu menempelkan pedangnya di leher Kranz untuk memenangkan latihan ini. Tapi Lian tidak ingin mengakhirinya semudah itu. Di kehidupan sebelumnya, dia terus-menerus disiksa oleh Kranz, bahkan sampai di akademi. Jadi sekarang, dia ingin benar-benar menghancurkan Kranz, agar tidak diganggu lagi. Di kehidupan ini,
Dia hanya ingin hidup untuk dirinya sendiri. Maka, dia melanjutkan serangan tanpa ampun. Setelah Lian memenangkan latihan, dia secara mengejutkan dipanggil oleh ayahnya. Bahkan, ksatria khususnya, Yuken, dipanggil untuk menemuinya. Dalam perjalanan, Lian bertemu dengan Ibu Kranz yang sedang menuju ruang medis. Melihat ekspresi wajahnya yang seperti abis makan kotoran, Lian merasa puas. Dia bertanya dengan nada mengejek, "Kranz baik-baik saja?" Margaret menatap Lian dengan penuh kebencian. "Dasar brengsek, kau melukai saudaramu sendiri, lalu berani-beraninya bertanya seperti itu. Kau tidak tahu malu." Lian justru tertawa terbahak-bahak. Dia berkata bahwa latihan memang seperti itu. Tiba-tiba, suara jahat dari belakang membuatnya terdiam. "Anak dari ibu yang kotor memang begini. Dasar anak hina. Seharusnya kau makan dari tanah. Berani-beraninya kau pamer." Mendengar itu, niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Lian. Dalam sekejap, dia memikirkan cara untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba dia memikirkan cara yang lebih baik untuk menyiksanya. "Kau tahu aku pergi ke akademi bersama Kranz, kan? Kau tidak khawatir putramu, Loke, akan lulus dengan tubuh yang cacat?" Ancaman Lian membuat Maria menggertakkan giginya. Dia mengangkat tangannya, bersiap untuk memberi pelajaran pada bocah brengsek di depannya. Namun, sebuah tangan menghalangi Lian. Yukens berkata dengan acuh tak acuh, "Yang mulia Duke memanggil Tuan Muda. Kami harus pergi sekarang." Maria terdiam malu. Lian menyeringai jahat. Perintah Duke bersifat mutlak. Sekarang dia dilindungi oleh ksatria yang diperintahkan oleh Duke. Beberapa saat kemudian, Lian tiba di ruang kerja ayahnya. Ini adalah pertemuan pribadi pertama mereka setelah 15 tahun. Duke Williamsbelt adalah panglima tertinggi wilayah barat Kekaisaran Wuxi. Dia juga dikenal sebagai pelindung benua. Dia memiliki sihir yang luar biasa dan keterampilan pedang yang hebat. Dia adalah pahlawan yang telah lama mencegah invasi iblis. Akhirnya, dia gugur dalam perang melawan pasukan Raja Iblis. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani orang lain. Satu-satunya tujuan hidupnya adalah perdamaian di benua itu. Tapi di mata Lian, dia orang bodoh. Karena ini adalah kehidupan yang dia pilih sendiri. Ayahnya mengomentari pertarungan Lian sebelumnya. "Saat Kranz menyerbumu, kau secara akurat memprediksi lintasan pedangnya. Kapan kau belajar ilmu pedang?" Lian diam-diam kagum. Indra yang tajam. Dia menjawab bahwa dia tidak belajar, tetapi berlatih sendiri setiap malam. Tapi ayahnya bingung. Seingatnya, Lian tidak berbakat dalam ilmu pedang. Dia bahkan tidak tertarik pada ilmu pedang. Mengapa dia menyembunyikan kemampuannya yang luar biasa? Ayahnya berhenti sejenak. "Meskipun kau berhasil menekan Kranz, apakah tindakanmu selanjutnya perlu?" Pertanyaan tajam ayahnya membuat Lian terkejut. Apakah dia menguji batasnya? Setelah berpikir sejenak, Lian menjawab dengan tegas, "Karena aku ingin membuktikan, meskipun kami saudara, aku lebih kuat dari Kranz. Itulah arti sebenarnya dari latihan ini." Mendengar jawaban ini, ayahnya tertawa terbahak-bahak. Dia memujinya dengan mengatakan itu adalah jawaban yang tenang dan menyegarkan. "Aku tak menyangka kau memiliki bakat seperti itu. Aku sangat senang, kau pasti akan menjadi tangan kanan Aiger yang hebat." Begitu kata-kata itu terucap, Lian merasa seperti tersambar petir. Kata-kata ayahnya terus bergema di kepalanya. Menjadi tangan kanannya, ayahnya masih terobsesi dengan Aiger. Tapi Lian saat ini tidak bisa mengubah pikiran ayahnya. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya sambil gemetar. Lalu ayahnya mengatakan dia bisa memberinya hadiah. Dia bisa meminta apa saja. Lian menatap tajam. Tatapannya menjadi tegas. "Kalau begitu, aku akan hancurkan tekadmu. Menghancurkan semua yang ingin Aiger lakukan." Lalu, perlahan ia berkata, "Aku ingin ke garis depan." Mendengar keputusan Lian, Elia hampir gila karena terkejut. Ia merasa Tuan Muda sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tuan Muda tidak tahu seperti apa tempat itu. Di sana banyak monster buas yang mengerikan. Satu-satunya tempat di benua ini yang bisa disebut garis depan adalah wilayah barat Kekaisaran Velias. Garis depan terjauhnya adalah lembah Laemia. Tempat itu merupakan medan perang melawan iblis selama ratusan tahun. Ayahnya tidak langsung menyetujui permintaan Lian. Ia ingin dalam 1 bulan memastikan apakah Lian memiliki kualifikasi. Meskipun Lian belum tahu apa yang dimaksud ayah dengan kualifikasi, saat ini ia harus melatih kekuatan ototnya semaksimal mungkin dalam waktu yang ditentukan. Sekarang, kekuatan ototnya sangat lemah. Untungnya, naluri bertarungnya masih ada setelah ia kembali, dan ia bisa merasakan sedikit kekuatan sihir di dalam tubuhnya. Jika ia melatih tubuhnya dengan baik, ia dapat memaksimalkan potensi tubuhnya. Jadi, melatih tubuh menjadi prioritas utamanya sekarang. Namun saat itu, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Sesosok menerobos masuk sambil meneriakkan namanya. Ia menatap Lian dengan penuh amarah. Dan itu adalah kakaknya, Lilith Belt. Ia langsung menarik kerah baju Lian dan menggoncangkannya seperti mainan. Ia membentak,
bertanya apakah Lian sudah gila, berani-beraninya meminta izin ke ayah untuk pergi ke garis depan. Lalu, ia melemparkan Lian yang pusing ke lantai. Kau pikir kau hebat setelah mengalahkan Kranz? Bangun dan ikut aku ke atap. Beberapa saat kemudian, keduanya berhadapan di atap. Lilith berkata pada Lian, jika kau bisa bertahan dari seranganku selama 3 menit, aku akan mengizinkanmu pergi ke garis depan. Mendengar itu, Lian menunjukkan ekspresi pasrah. Ia bertanya pada Lilith, apa kau benar-benar harus melakukan ini? Namun jawaban yang ia dapatkan adalah Lilith menghunus pedangnya. Hunus pedangmu, buktikan padaku. Melihat itu, Lian menghela napas panjang. Hari yang benar-benar penuh cobaan. Belum selesai ia mengeluh, Lilith sudah melancarkan serangan. Dalam sekejap, pedangnya hampir menusuk Lian. Namun sedetik kemudian, pedang Lian lebih dulu bergerak. Ia menangkis serangan pedang Lilith. Hal ini membuat Lilith sangat terkejut. Ia tidak percaya, seorang anak berusia 10 tahun bisa menangkis serangannya. Apalagi Lian menggunakan pedang tipis. Tetapi ia mampu menangkis pedang beratnya dengan tepat. Mungkinkah itu hanya keberuntungan? Namun hal ini membuat Lilith merasa malu. Ia tersenyum ramah. Adikku tersayang, kau hebat sekali. Melihat ekspresi Lilith, Lian merasa ada yang tidak beres. Firasat buruk muncul di hatinya. Gawat, celaka. Sedetik kemudian, serangan Lilith menjadi lebih ganas. Serangannya secepat badai. Setiap tebasan lebih cepat dari sebelumnya. Lian terdesak, kewalahan, di bawah tekanan. Tanpa sadar ia mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dalam sekejap, pedangnya melesat ke arah tenggorokan Lilith. Untungnya, di detik terakhir, ia berhasil menghentikan jurusnya. Keduanya segera menjauh. Lian menghela napas lega. Hampir saja terjadi bencana jika ia tidak menghentikan pedangnya. Akibatnya tak terbayangkan. Karena teknik pedang bayangan yang ia gunakan adalah jurus mematikan. Sekali dikeluarkan, pasti membunuh. Namun, karena staminanya terkuras, dan ia tidak boleh membunuh Lilith, ia berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sial, apa 3 menit belum berakhir? Meskipun perbedaan kekuatan fisik bisa diatasi dengan memasukkan sihir ke pedangnya, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Namun, Lilith di seberangnya mulai merapalkan mantra. Dengarkan panggilanku, bumi, angin, jadilah pedangku. Melihat ini, pupil Lian langsung menyusut. Sihir bintang 6, Lilith tampak mengamuk. Pedang panjang di tangannya berkilauan. Diselubungi aura memikat sekaligus mengerikan. Lian ingin menangis, merasa putus asa. Apa dia ingin membunuhku? Lilith benar-benar mengamuk, seolah kehilangan akal sehatnya. Hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya, yaitu bagaimanapun caranya, ia tidak boleh kalah. Lian memasang wajah serius, siaga penuh. Sekalipun ia bisa menahan serangan Lilith, ia akan jatuh dari atap kastil. Kalau begitu, ia hanya bisa mengandalkan itu. Detik berikutnya, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan melesat maju, langsung menuju Lilith yang sedang mempersiapkan jurus mengerikan. Lilith pun tanpa ragu hendak menebaskan pedangnya. Dengan cemas, Lian memanggil sebuah nama. Kumohon, keluarlah, Yuken. Sepertinya Yuken mendengar panggilannya. Ia muncul di antara keduanya, menangkap Lian yang sedang melayang, dan menangkis serangan Lilith dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menyilaukan melesat ke langit, menerangi seluruh langit malam. Yuken mengerutkan kening. Nadanya penuh celaan. Nona Lilith, bukankah kau terlalu berlebihan pada tuan muda? Lian menghela napas lega. Ia mengira Yuken tidak akan muncul. Lilith akhirnya tersadar. Dengan panik memeluk Lian dan meminta maaf berulang kali. Maafkan aku, adik. Aku hanya tidak ingin kau pergi ke medan perang. Ia terlalu keras kepala sehingga kehilangan kendali. Merasakan kehangatan dan perhatian kakaknya, Lian tidak merasa sedikit pun kesal. Karena ini memang tipikal Lilith. Sangat kompetitif, dan lebih giat daripada siapapun. Karena itulah ia bisa menciptakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Akademi Kerajaan, tempat berkumpulnya para jenius dari seluruh benua, semua mata pelajarannya mendapat nilai S. Sungguh elit di antara yang elit. Ditambah dengan penampilannya yang cantik, ia dijuluki anak Tuhan, dan bersama Eiger dipuja sebagai pelindung benua. Tapi setelah bergabung dengan Ksatria Cahaya, kakak akan menemui akhir yang tragis. Memikirkan hal itu, Lian tanpa sadar memeluk Lilith erat-erat. Aku sangat merindukanmu, kakak. Kali ini aku pasti akan melindungimu. Kemudian, Lilith menoleh dan bertanya pada Yukan. Bukankah dia ksatria pelindung ayah? Tapi ayah sudah pergi berperang. Kenapa dia masih di sini? Yukan mengalihkan pandangannya dengan sedikit canggung dan berkata, Duke memerintahkanku untuk melindungi tuan muda selama ini. Karena ini misi rahasia, aku tidak bisa memberitahumu. Mendengar ini, Lian menyeringai. Baru saja keluar dari tempat ayah, dia merasakan keberadaan Yukan. Jika dia terus berpura-pura tidak tahu, apakah Yukan tidak akan muncul? Keesokan harinya, Lilith kembali ke akademi. Selama 2,5 minggu berikutnya,
Lian terus berlatih, tetapi hasilnya tidak terlalu signifikan. Ini sangat berbeda dari rencananya. Dia merindukan tubuhnya yang sempurna di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Elia memberitahunya, Lilith mengirimkan sesuatu. Bau busuk yang keluar dari paket itu membuat Elia jijik. Itu adalah darah hellhound yang Lian minta dari kakaknya. Barang berharga yang hanya bisa didapatkan di lembah Laemia. Memiliki bau busuk dan rasa terbakar di mulut. Ia disebut sebagai racun. Namun, ia memiliki efek meningkatkan sihir dan stamina secara permanen. Meskipun semua orang menganggapnya tahayul, Lian telah mengalaminya sendiri di kehidupan sebelumnya. Kemudian, Lian menahan rasa mual dan meminumnya sekaligus. Begitu darah itu masuk ke perutnya, sensasi menyengat langsung membuat tubuhnya mendidih. Selanjutnya, dia akan keluar berjalan-jalan untuk melihat efeknya. Beberapa saat kemudian, setelah berlari untuk menyerap efek darah, Lian tiba di bukit belakang. Selama 2 minggu ini, dia telah menunggu Yukan pergi untuk melapor. Di kehidupan sebelumnya, Eiger menerima petunjuk dari Dewa Cahaya, bahwa ada kuil kuno yang tertidur di bukit belakang. Kemudian, Lian mengunci suatu lokasi melalui aliran sihir. Lalu, dia menghancurkan tanah di depannya, mengungkapkan lorong yang dalam. Kemudian, Lian memasukinya. Ketika Lian mencapai ujung kuil, dia melihat pedang suci cahaya yang familiar. Dalam perang melawan dunia iblis di kehidupan sebelumnya, Legiun Iblis melampaui batas manusia. Namun, ketika manusia menemukan peninggalan kuno, senjata dewa, mereka meraih kemenangan yang luar biasa. Peninggalan Durandal adalah senjata suci yang dilindungi oleh Dewa Cahaya, senjata yang memimpin manusia menuju kemenangan. Akhirnya, jatuh ke tangan Eiger. Lian mati secara tragis oleh pedang ini di kehidupan sebelumnya. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah kembalinya dia berkaitan dengan pedang suci di depannya. Jadi, dia mengulurkan tangan dan menyentuh pedang suci. Namun, pedang suci itu tidak memberinya respons apapun. Ini membuat Lian merasa kesal. Dia menendang pedang suci itu dengan kesal. Pedang suci sialan, menyebalkan. Namun, tujuannya datang ke sini bukanlah untuk mendapatkan pedang suci. Dia kemudian pergi ke bayangan pedang suci. Sekilas, itu tampak seperti bayangan pedang. Tapi sebenarnya, itu bukan bayangan. Karena di balik cahaya, pasti ada kegelapan. Lalu dia menepuk tanah dengan kedua tangannya. Bayangan di tanah langsung mengamuk dan mengalir ke belakang altar. Sebuah pintu langsung terbuka. Setelah Lian masuk, pedang lain melayang di tengah altar di atas. Dan itu adalah pedangnya, pedang iblis. Kailan, Lian menggenggam pedang iblis di tangannya dan tertawa pelan. Sudah cukup tidurnya, bangunlah. Tidak mendapat jawaban. Dia dengan liar mengayunkan pedang iblis itu, mencoba membangunkan Kailan. Segera, bayangan hitam aneh muncul di depannya. Kau berani sekali, bocah. Kau tahu apa artinya membangunkanku? Berani-beraninya kau membangunkan pedang iblis yang sedang tidur. Tubuhmu akan menjadi milikku. Bayangan hitam itu langsung menerjang Lian. Tapi Lian menangkapnya. Ini membuat Kailan sangat terkejut. Kenapa kau bisa menyentuhku? Lian menyeringai kejam. Ku bilang kau milikku. Lian, yang memegang pedang iblis, dipenuhi dengan aura iblis yang mengerikan. Kailan tampak bingung. Kenapa kau memiliki aura air? Apa kau pewarisnya? Lian menyeringai menyeramkan dan mengiyakan. Benar, tuanmu telah kembali. Berlututlah. Namun, Kailan tetap tidak mengakuinya, dan langsung menyerang Lian. Pembangkangan Kailan membuat Lian frustrasi.